Ya, halo apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktar ini. Saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, seperti yang kita ketahui saat ini sedang marak diperbincangkan terkait dengan hutang BUMN yang menyentuh angka 181 triliun. Ini jika kita melihat perbandingannya ini jauh lebih besar dari periode sebelumnya. Dan diindikasi bahwa ini diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Namun pemirsa, kita akan melihat bagaimana anggota dari Komisi 6 DPR RI sendiri melihat fenomena ini, dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota yaitu Bapak Subardi dari fraksi Nasdem. Halo Pak, kabar Bapak? Ya baik, alhamdulillah sehat. Baik Bapak, kita mengetahui ini sedang marak sekali diperbincangkan bahwa ada hutang BUMN di angka 181 triliun dan diperbincangkan oleh masyarakat luas bahwa ini akibat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia ini selama 10 tahun terakhir. Bagaimana dari Komisi 6 sendiri melihatnya Pak? Ya, kalau menanggapi soal hutang BUMN, khususnya BUMN karya ya BUMN karya. Memang ya kita akui bahwa selama era 10 tahun ini BUMN mendapatkan penugasan yang cukup besar soal infrastruktur. Nah, tentunya ada dampaknya juga ya. Karena apa? Infrastruktur yang cukup besar itu posisi BUMN karya tentunya tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri untuk melaksanakan infrastruktur yang ditugaskan itu. Kalau tidak ada supporting dari penugasan, artinya dana negara atau dana pemerintah melalui APBN yang disupport atau diberikan melalui PMN kepada karya-karya tersebut ya, BUMN karya tersebut. Itu bisa jadi salah satunya. Tetapi untuk mengurai itu tentunya tidak bisa hanya semata-mata soal infrastruktur, soal penugasan infrastruktur, tapi juga ke depan itu mesti harus dilakukan sebuah efisiensi ya, efisiensi seperti contoh yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, efisiensi di mana BUMN karya itu sudah mempunyai aset-aset yang dalam rangka mendukung infrastruktur kan ya mengeluarkan aset yang untuk spotting, umpamanya bikin pengolahan beton, pengolahan pabrik baja, macam-macam lah. Nah, itu kan ada ya dana yang dikeluarkan untuk investasi yang jangka panjang. Nah, ketika infrastruktur itu berhenti, otomatis itu akan menjadi beban. Itu salah satunya. Dan beberapa anak perusahaan yang membuat anak perusahaan untuk mensupport infrastruktur yang cukup besar itu. Nah, oleh karena itu kemarin kami menyarankan agar dilakukan efisiensi. Kalau perlu, kalau memang sudah tidak diperlukan ataupun mungkin sudah sudah nggak layak atau ya minta izin untuk dilepas atau dijual sehingga bisa menutup utang tersebut. Nah, kemudian juga kita lihat BUMN karya itu juga membuat anak-anak cabang atau anak perusahaannya, bahkan cucu-cucu perusahaan. Nah, coba itu dievaluasi, karena jangan sampai cucu-cucu ataupun anak-anak perusahaan, bahkan cicit perusahaan itu membebani induk, membebani induk perusahaan. Nah, itu perlu dievaluasi. Nah, kalau memang itu membebani ya dilepas. Tapi kami berharap juga pemerintah memberikan perhatian apakah untuk melakukan efisiensi, apakah mereka langsung dari berapa 7 atau berapa BUMN karya itu direvitalisasi, dikecilkan atau dijadikan holding. Nah, holding lebih kecil lagi sehingga masing-masing punya investasi, punya aset macam-macam itu kan bisa lebih dimaksimalkan ya. Ini kalau kita melihat dari tadi penjelasan Bapak ini sampai dengan ada cucu perusahaan itu sendiri dari BUMN ini ya. Nah, ini kan apakah Bapak atau Komisi 6 sendiri melihat bahwa adanya kesalahan tata kelola dari tubuh BUMN itu sendiri sehingga menyebabkan pengelolaan yang mungkin bisa menyebabkan hutang sebesar ini, Pak? Ya, saya kira kita Komisi 6 atau lembaga parlemen tidak bisa serta-merta menuduh bahwa itu salah pengelolaan atau apa. Itu ya yang benar atau proses itu bisa kita nilai ketika sudah dilakukan audit. Nah, kita lihat audit tahunan dari BPK kayak apa. Nah,
Kemudian kalau itu BPK ataupun Badan Pengawasan Keuangan itu melakukan audit kinerja, ya kita bisa lihat dari situ. Nah, kan kita mengetahui nih Bapak tadi memberikan beberapa solusi yang mungkin bisa diajukan oleh Komisi 6. Ini kita juga melihat bahwa ada Danantara. Apakah Danantara bisa digunakan juga Pak untuk menyelesaikan permasalahan utang dari BUMN ini sendiri? Ya, justru nih ketika nanti Danantara itu sudah berjalannya, sudah berfungsi, nah inilah bagian pemerintah, peran pemerintah melalui tangan BUMN. Yang mana Danantara diberikan kekuasaan untuk menggunakan aset-aset negara yang dipisahkan. Bisa itu kebijakan, bisa. Tapi kan harus ada satu review ataupun evaluasi ataupun audit baru kita masuk. Ya. Kalau serta-merta nutup utang 180 triliun, ya nggak bisa begitu. Itu uang negara, uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Komisi 6 optimis Pak bisa diselesaikan dengan Danantara kalau ya kita sebagai bangsa dan negara harus optimis. Jangan pesimis, ya. Janganlah, optimis lah ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, tadi itu perbincangan kita dengan salah satu anggota Komisi 6 di DPR RI Senayan Jakarta. Kita mengetahui bahwa penyelesaiannya itu ada berbagai macam unsur dan juga cara yang bisa diajukan untuk pemerintah itu sendiri. Dan salah satunya mungkin bisa menggunakan Danantara. Tapi bagaimana prosesnya kini masih menunggu hasil dari rapat Komisi 6 di Senayan Jakarta. Dan saya Anggun kembali ke studio.